hasil diskusi kami tentang melaporkan hasil kegiatan. Dengan saya moderator yaitu Aisyah Titi Sri Indra Utami dengan NIM 032 dan rekan-rekan saya Imelda dengan NIM 110. Dengan saya Muhammad Arif Al-Farizi NIM 012. Saya Arya Simon Turne dengan NIM 034. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Arif. Dipersilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari laporan kegiatan. Apa sih laporan kegiatan itu? Nah, laporan kegiatan itu adalah suatu kumpulan teks yang berisi pemberitahuan terlaksananya sebuah kegiatan. Kegiatan yang dimaksud itu dapat berupa usaha, pekerjaan, maupun aktivitas tertentu. Laporan kegiatan itu harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baku, menggunakan struktur dan kaidah tertentu, agar pembaca mampu dapat memahaminya. Penyusunan laporan kegiatan juga itu harus teliti dan mampu sedetail mungkin menggambarkan situasi saat kegiatan itu berlangsung. Agar lebih memahaminya, penting untuk memahami ciri-ciri dan struktur dari laporan kegiatan tersebut. Baiklah, materi kedua yaitu membangun teks laporan kegiatan. Untuk membangun suatu teks laporan kegiatan itu ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan tujuan dari laporan tersebut. Kemudian kita kumpulkan data dan fakta yang relevan. Ketiga yaitu kita tentukan dulu struktur laporan tersebut. Kemudian kita fokus pada pokok permasalahan yang akan kita bahas. Yang kelima yaitu gunakan format dengan jelas. Kemudian yang terakhir kita tulis secara sistematis dan berurutan. Apa sih tujuan dari penyusunan teks laporan kegiatan? Tujuan dari penyusunan teks laporan kegiatan itu ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tujuan dari teks laporan kegiatan itu antara lain mengidentifikasi atau menggambarkan suatu kegiatan. Yang kedua yaitu mendokumentasikan rangkaian dan catatan selama kegiatan itu berlangsung. Yang ketiga, menguraikan peristiwa atau tindakan. Yang keempat, memenuhi syarat dalam sebuah kesepakatan. Yang kelima, menjadi bahan penilaian. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi, fakta, dan kondisi subjektif mungkin terkait kegiatan yang dilaksanakan, mengambil kesimpulan atas kegiatan yang dikerjakan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arif. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Arif. Pada Arif, dipersilakan. Dan di sini ada struktur. Pada teks laporan kegiatan juga memiliki struktur yang membangunnya. Struktur teks laporan kegiatan berbeda-beda tergantung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara garis besar, berikut isi dan struktur dari teks laporan kegiatan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan memiliki latar belakang kegiatan, berisikan gambar singkat mengenai kegiatan yang telah dilakukan serta alasan mengapa melakukan kegiatan tersebut. Dan selanjutnya objek kegiatan dan strategi pelaksanaan. Menjelaskan secara umum pihak mana saja yang terlibat serta bagaimana melaksanakan kegiatan. Selanjutnya tujuan. Menjelaskan maksud dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan selanjutnya adalah isi laporan. Islam laporan tentang jenis kegiatan menyebutkan secara jelas kegiatan apa yang dilakukan. Waktu dan tempat menyebutkan kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan menyebutkan siapa saja yang menjalankan kegiatan. Dapat ditulis berupa susunan kepanitiaan atau susunan kepengurusan dari pihak yang menyelenggarakan kegiatan. Dan juga pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan kegiatan menggambarkan secara rinci serangkaian kegiatan. Peserta tidak semua kegiatan melibatkan peserta. Namun bila ada tulisan secara garis besar sasaran peserta kegiatan. Adanya hambatan dan kesulitan. Menjabarkan kendala apa saja terjadi selama menjalankan kegiatan. Tulis kendala yang paling berdampak dengan logis. Selanjutnya hasil kegiatan. Menyampaikan apa saja yang diperoleh setelah kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan. Menyampaikan apa saja yang diperoleh setelah kegiatan berlangsung. Dan terakhir adalah penutup. Kesimpulan dan saran. Meringkas laporan pelaksanaan kegiatan serta memberi saran dan atas kekurangan atau perbaikan yang dapat menjadi pelajaran untuk kegiatan lain ke depannya. Dan lampiran berisi bukti kegiatan berupa foto, nota, struktur, tabel anggaran, bukti transaksi atau bukti lainnya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks laporan kegiatan adalah sebagai berikut. Terdiri atas 3 bagian yaitu pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Bahasa yang digunakan jelas agar membaca laporan kegiatan dapat memahami dengan tepat tanpa menimbulkan persepsi. Ditulis secara sistematis dan berurutan. Teks laporan kegiatan dilengkapi bukti yang memperkuat objektivitas laporan. Bukti tersebut dapat berupa foto, nota, struk, atau bukti lainnya. Selanjutnya fungsi laporan kegiatan. Ada beberapa fungsi yang dimiliki oleh laporan kegiatan seperti bukti pertanggungjawaban dari pelaksanaan sebuah kegiatan, sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, dan terakhir sebagai dasar pengembalian keputusan atau kebijakan tertentu. Baiklah materi yang saya paparkan, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Arya. Baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Imelda. Kepada Imelda, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Arya. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Imelda. Kepada Imelda dipersilakan. Saya akan menjelaskan jenis laporan kegiatan. Secara umum laporan kegiatan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, laporan kegiatan secara tidak tertulis. Laporan jenis ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan informasi secara langsung dan dilakukan secara tatap muka dengan atasan. Kedua, laporan kegiatan secara tertulis. Laporan jenis ini biasanya dibuat dengan bentuk dokumen dan memuat berbagai jenis informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan. Sebagai pelengkap dalam laporan kegiatan biasanya juga disertai dokumen kegiatan. Menelusuri model teks laporan kegiatan. Pertama, pendahuluan. Pada bagian ini ada beberapa hal yang dijadikan sebagai alasan pembuatan teks laporan hasil kegiatan, yaitu tujuan kegiatan. Yang kedua, rangkaian kegiatan. Bagian ini mencakup uraian singkat kegiatan, waktu dan tempat, dan peserta kegiatan. Yang ketiga, hasil kegiatan. Bagian ini menjelaskan tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang keempat, evaluasi kegiatan. Bagian ini membahas tentang kegiatan yang berjalan dengan baik serta membahas apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki untuk kegiatan berikutnya. Yang kelima, penutup. Bagian ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah ikut berkontribusi terhadap kegiatan tersebut. Selanjutnya, menganalisis teks laporan kegiatan. Untuk menganalisis teks laporan kegiatan, Anda dapat memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, menyimak laporan secara seksama agar dapat menangkap informasi yang disampaikan secara utuh dan lengkap. Kedua, memahami isi laporan dari bentuk isi maupun kebahasan. Ketiga, menguraikan secara detail atau rinci pokok isi laporan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima
Terima kasih pada Imelda. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like dan